Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Perkenalkan, nama saya Adib Miftahul Ahyar, NIM I1E024140, kelas C. Pemahaman mahasiswa tentang kurikulum adalah rangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang dirancang sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, meliputi isi pelajaran, metode mengajar, dan evaluasi, yang semuanya berorientasi pada kebutuhan dan pengembangan mahasiswa itu sendiri. Selain itu, mahasiswa memandang kurikulum sebagai jantung pendidikan yang harus lancar agar pembelajaran efektif serta sebagai pedoman yang mengarahkan proses belajar dari awal hingga akhir. Unsur-unsur utama dalam kurikulum adalah satu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, termasuk kompetensi dan keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh siswa. Dua, materi, isi atau konten pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa, termasuk konsep, teori, dan keterampilan. Tiga, metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi, termasuk metode pengajaran, media, dan sumber belajar. Empat, evaluasi, proses penilaian untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, termasuk jenis penilaian, instrumen penilaian, dan kriteria penilaian. 5. Aktivitas, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan, termasuk tugas, proyek, dan diskusi. Dengan demikian, kurikulum yang efektif harus memiliki tujuan yang jelas, materi yang relevan, metode yang tepat, evaluasi yang akurat, dan aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan kurikulum dalam pendidikan adalah mengarahkan seluruh aktivitas pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan nasional dengan membentuk peserta didik menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang siap menghadapi tantangan masyarakat masa depan. Selain itu, kurikulum bertujuan untuk menyediakan materi pembelajaran yang relevan, membangun keterampilan siswa, serta mengembangkan sikap dan nilai positif yang mencakup integritas, kerjasama, dan tanggung jawab. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman berarti kurikulum harus selaras dengan kebutuhan belajar individu, tuntutan pasar kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat. Hal ini penting agar peserta didik siap menghadapi tantangan masa depan, memiliki keterampilan relevan seperti pemikiran kritis dan literasi digital, serta mampu berpartisipasi dalam masyarakat yang terus berubah. Mengapa relevansi kurikulum itu penting? Menyiapkan peserta didik untuk masa depan. Kurikulum yang relevan membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi kompleksitas masa depan, termasuk perubahan cepat dan persaingan global. Mengikuti perkembangan iptek, perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut kurikulum untuk terus diperbarui agar relevan dan tidak membosankan. Memenuhi kebutuhan pasar kerja, kurikulum harus dapat mempersiapkan siswa untuk masuk ke dunia kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri, seperti yang dilihat pada kurikulum Merdeka Belajar. Membentuk integritas dan potensi peserta didik. Selain keterampilan praktis, kurikulum yang relevan juga bertujuan untuk membentuk integritas personal, spiritualitas, kreativitas, dan jiwa sosial peserta didik. Contoh sederhana penerapan kurikulum dalam kehidupan sehari-hari adalah melalui kegiatan proyek seperti membuat kebun sekolah untuk melatih gotong royong dan tanggung jawab, atau proyek membuat es teh manis untuk belajar kewirausahaan dan ketekunan. Selain itu, penggunaan teknologi seperti aplikasi edukasi seperti praktis disiplin positif seperti memungut sampah tanpa diperintah juga merupakan bentuk penerapan kurikulum yang bisa dijumpai di rumah atau masyarakat. Contoh-contoh penerapan kurikulum dalam kehidupan sehari-hari: proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5, kebun sekolah anak-anak dalam sebuah proyek gotong royong dapat bekerjasama membagi tugas untuk menanam dan merawat
tanaman di kebun sekolah. Kegiatan ini mengajarkan nilai gotong royong, kepedulian lingkungan, dan tanggung jawab. Proyek kewirausahaan, siswa yang ingin membuat es teh manis dapat diajak membuat proyek untuk belajar tentang bahan, takaran, dan proses pembuatannya. Mereka juga dapat dilatih untuk menjual es teh tersebut yang menghasilkan ketekunan dan kemampuan berjualan.